Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas set by set dual door indoor. Yang mana di sini bisa kita lihat merek LG menggunakan teknologi linear inverter. Di bagian depan terdapat tombol pengaturan digital suhunya. Oke. Selanjutnya coba saya lihat di bagian ruang refrigerator. Di sini nampak terlihat mewah, namun tidak terasa dingin. Ya. Oke, saya coba rasakan di bagian ruang refrigerator ini tidak ada terasa dingin sedikit pun. Nampak mewah ya di bagian ruang refrigeratornya ini. Oke, selanjutnya bisa kita lihat untuk modelnya di sini GRD35FBGHL dengan arus 2,2 ampere menggunakan refrigerant R600A. Oke, ya. Jadi ruang refrigeratornya tidak terasa dingin sedikit pun di sini. Di bagian pintu tengah terdapat penghangat ya, sejenis elemen di sini yang tujuannya untuk mengurangi tingkat kelembapan ya. Jadi ada elemen pemanasnya di bagian tengah ini. Nah, ini oke, cukup menarik ya dan canggih memang. Jadi untuk tingkat kelembapan pada bagian pintunya ini selalu terjaga. Lalu di bagian ruang freezer, di sini saya coba amati dan saya coba rasakan. Untuk ruang freezernya di sini juga tidak ada terasa dingin sedikit pun. Oke, seperti ini ruang freezernya, jadi tidak ada terasa dingin juga. Selanjutnya kita coba beralih ke bagian belakang. Oke, untuk di bagian belakang di sini terdapat diagram kelistrikan, yang mana sistem kelistrikannya di sini menggunakan pengendali modul serta rangkaian inverter. Untuk teknologi kompresornya di sini menggunakan teknologi linear inverter. Lalu di sebelahnya terdapat petunjuk penanganan apabila terjadi kesalahan pada unit. Dilengkapi juga dengan petunjuk manual, tes secara manual ya di bagian modulnya ini. Oke, langsung saja kita bisa lihat di bagian modul pengendali di bagian belakang. Bisa kita lihat apa yang terjadi, apakah ada kode error seperti petunjuk pada diagram kelistrikan. Nah, di sini untuk modul pengendalinya cukup besar ya, seperti ini. Dan coba saya perhatikan di sini tidak ada nampak terjadi kesalahan atau kode error seperti ditampilkan pada petunjuk diagram kelistrikan. Oke, ini adalah blok inverternya. Kemudian di bagian atas ini adalah blok pengendali modulnya, yang mana sudah dilengkapi tombol tes manual. Lalu kita beralih ke bagian bawah di bagian ruang mesin. Di sini saya buka terlebih dahulu penutup kapnya ini. Oke ya. Terlihat untuk kinerja dari fan pada kondensor di sini nampak mantap ya, tidak ada masalah. Mesin kompresor di sini saya rasakan bekerja mantap
ya. Untuk mesin kompresornya di sini menggunakan FLD 165 NBMA yang kategorinya adalah 2/5 PK ya. Oke, mesin kompresornya cukup besar ya ternyata kapasitasnya. Nah, di sini saya coba raba. Untuk pipa tekannya tidak ada terasa panas. Filter dryer saya rasakan tidak ada terasa hangat. Dan di sini menggunakan double capillaire, yang mana di situ ada step valve ya. Ada 2 jalur. Oke, jadi sepertinya mungkin ada masalah kebocoran freon pada sistem. Namun lebih pastinya kita cek lebih detail lagi ya. Oke, saya matikan dulu unit kulkasnya ini. Baik, di sini saya akan coba pastikan apakah memang benar terjadi kebocoran pada sistem atau yang lainnya. Yang pertama, di sini saya coba cek dulu di filter dryer. Di sini saya coba lepas dulu. Oke, ini adalah filter dryer. Nah, ini untuk filter dryernya ini menuju ke ruang evaporator dan ruang freezer, yang mana dibagi 2 ya, 2 jalur menggunakan step valve. Oke, langsung saja di sini saya coba potong saja untuk memastikan apakah ada kandungan gas freon pada sistem. Apabila pipa ini saya potong banyak mengeluarkan gas freon, maka tidak ada kebocoran pada sistem. Oke, di sini ya gas freonnya nampak keluar ya. Di sini sudah pasti ternyata kerusakannya bukan terjadi kebocoran pada sistem. Untuk gas freonnya di sini lumayan banyak ya. Oke, saya coba habiskan dulu kandungan gas freon pada sistem sebelum kita lebih lanjut lagi dalam hal proses pengecekan. Oke, lumayan ya, di sini gas freonnya cukup banyak. Nah, ini kita pastikan sampai benar-benar habis dulu, kita kuras. Oke, di sini sudah mulai habis gas freonnya, dan kita akan coba lakukan pengetesan. Di sini saya akan coba nyalakan unitnya ya. Kita bisa lihat nanti apakah ada dorongan di saat mesin kompresor ini aktif. Oke, fan pada kondensor sudah aktif. Kita tunggu untuk mesin kompresornya bekerja. Jadi kita tunggu dulu mesin kompresor aktif. Oke, saya coba rasakan. Ya, di sini mesin kompresor sudah aktif. Dan saya coba tekan untuk pipa presnya ini yang dari filter. Apakah ada tekanan? Ternyata tidak ada tekanan ya. Oke, seperti tidak mau mengompres ini mesin kompresor. Dan untuk memastikan di sini ada pipa pengisian, coba saya potong saja di sini untuk memastikan apakah memang benar tidak ada press pada mesin kompresor ini. Di sini saya coba potong, jadi saya pastikan untuk pipa hisapnya ini benar-benar plong. Ya, di sini
Untuk pipa hisapnya tidak ada terasa juga ya daya hisapnya. Kemudian saya coba pastikan lagi untuk pipa tekannya. Di sini tidak ada terasa dorongan ya, tidak ada. Apakah ini terjadi kebuntuan ya? Tidak ada daya dorong sama sekali di mesin kompresor ini. Oke, jadi mengarahnya ke mesin kompresor. Oke, saya coba ukur dulu untuk arusnya. Di sini menunjukkan di 0,2 ampere. Wah, cukup kecil sekali ya, padahal mesin kompresornya sudah aktif ini. Oke. Jadi permasalahannya sepertinya di sekitaran mesin kompresor. Namun untuk lebih pasti lagi di sini untuk pipa tekan yang dari kompresor saya coba potong dulu ya. Jadi apabila di sini setelah saya potong juga tidak ada tekanan, sudah pasti dah mesin kompresornya ini yang bermasalah, ini hilang kompresi ya. Oke, saya coba buktikan dulu ya. Setelah saya potong, di sini saya coba pastikan apakah ada daya dorongnya. Wah, tidak ada sama sekali ya. Jadi fake ini. Ini ternyata masalahnya di mesin kompresornya ya. Jadi mesin kompresornya tidak ada daya tekan. Oke, saya matikan dulu. Nah, di sini sudah jelas ternyata kerusakannya di mesin kompresor. Oke, saya coba lepas dulu untuk mesin kompresornya ini. Di sini ada penutup bagian soket pada mesin kompresor. Oke, saya coba lepas dulu. Ya, ini adalah soketnya ya, dilengkapi dengan overload dan tidak menggunakan PT Serilai ya, karena ini jenis mesin kompresornya adalah inverter. Oke, saya coba keluarkan dulu mesin kompresornya ini, yang mana di sini saya buka dulu untuk pipa hisapnya ini yang menuju ke evaporator. Oke, saya lepas dulu untuk pipa baliknya ini. Ya, sudah terlepas untuk pipa baliknya. Tinggal kita keluarkan saja mesin kompresornya nih. Ya, ini ada beberapa pen yang harus kita buka di kaki-kaki kompresornya ini. Tinggal kita sungkit ke atas lalu digeser saja. Oke, saya coba lepas dulu ya. Untuk mesin kompresornya ini kita coba keluarkan. Ya, di sini saya akan coba keluarkan mesin kompresor yang saya vonis mengalami kerusakan ya. Nah, ini mesin kompresornya kita coba keluarkan dulu secara perlahan, hati-hati jangan sampai membentur pipa-pipa yang lain ya. Oke, sudah keluar ya untuk mesin kompresornya. Nah, ini mesin kompresornya sudah kita keluarkan. Dan selanjutnya untuk mesin kompresor jenis inverter ini
cukup mahal ya apabila kita ingin melakukan pergantian mesin kompresor yang sama seperti ini, karena mesin kompresor ini akan bekerja apabila menggunakan modul inverter. Nah, di sini sudah jelas ya, ada keterangannya ya. Jadi kompresor ini akan bekerja apabila menggunakan pengendali modul inverter. Ya. Oke. Di sini saya akan coba lakukan pergantian menggunakan kompresor konvensional. Nah, ini ya. Jadi saya akan coba mengganti menggunakan kompresor konvensional, yang mana di sini saya memiliki kompresor dengan kapasitas sepertiga PK ya. Nah, ini ya. Oke, saya rasa masih mampu ya, karena untuk kapasitas sepertiga PK ini kurang lebih mendekati daripada kompresor aslinya. Dan di sini apakah bisa untuk mesin kompresor inverter diganti dengan kompresor konvensional atau kompresor biasa? Yang mana untuk kompresor inverter itu untuk kumparannya itu kategorinya adalah 3 pas, sedangkan kompresor konvensional itu kompresor dengan kumparannya 1 pas ya. Oke, saya akan coba bagaimana cara mengganti kompresor inverter dengan menggunakan kompresor biasa. Oke, di sini saya persiapkan terlebih dahulu untuk pemasangan kompresor biasa. Untuk bantalan pada sepatu kompresor kita pasang dulu. Jadi untuk kompresor biasa di saat kita membeli ini sudah dilengkapi dengan bantalan sepatu kaki kompresor. Jadi kita pasang terlebih dahulu. Oke, untuk sepatu kompresor sudah kita pasang semua, dan mesin kompresor ini sudah dilengkapi dengan PTC relay dan overload pada mesin kompresor ini. Jadi kita tinggal berikan sumber, mesin kompresor langsung aktif. Baik, saya coba langsung pasangkan mesin kompresor ini pada posisinya. Yang mana di sini untuk peletakan mesin kompresor bebas saja ya. Yang penting nanti posisinya tidak bergerak-gerak. Untuk peletakan mesin kompresor ini memang sedikit berbeda kedudukannya, namun tidak masalah. Selanjutnya tinggal saya pasangkan saja. Saya sambungkan untuk pipa tekannya terlebih dahulu. Oke, saya coba pasang dulu pipa tekannya ini. Nah, di sini untuk pipa tekannya sudah saya sambungkan ya menuju ke jalurnya. Kemudian untuk jalur kapiler ini saya coba lakukan shock terlebih dahulu, yang mana nanti bisa saya sambungkan kembali pada jalur valve step. Ya, oke. Di sini sebelumnya saya akan coba buatkan lubang terlebih dahulu pada filter dryer sebagai saluran pembuangan udara untuk proses pemvakuman. Nah, ini saya coba buatkan lubang terlebih dahulu di sini menggunakan sedikit pipa kapiler ya untuk saluran pembuangan udara.
Seperti biasa, saya akan coba buatkan lubang menggunakan paku saja. Di sini saya buatkan lubang secukupnya, seukuran pipa kapiler. Oke, setelah cukup, di sini untuk pipa kapilernya tinggal kita pasang, dan selanjutnya kita akan coba lakukan pengelasan terlebih dahulu. Oke, saya coba las dulu. Dan setelah saya sambungkan, di sini sudah saya buatkan untuk jalur pengisian, dan untuk pembuangan sudah saya buatkan. Kemudian untuk pipa balik dan pipa tekannya juga sudah saya las semua ya. Oke, selanjutnya tinggal kita lakukan pengetesan pada mesin kompresor ini. Nah, ini untuk soketnya nanti kita nonaktifkan ya, tidak kita fungsikan untuk soket aslinya. Di sini saya gunakan soket sendiri, yang mana di sini saya perlukan 2 kabel, yang mana di sini saya pasangkan soket fase dan netralnya, yang mana untuk mesin kompresor konvensional ini membutuhkan sumber sebesar 220 volt. Oke, sambil saya coba ukur berapa arusnya untuk mesin kompresor ini tanpa beban ya. Saya coba berikan sumber ya. Di sini kita bisa lihat berapa arusnya. Oke ya, di sini mesin kompresor sudah aktif, arusnya di 1,7 ampere. Oke, di sini sudah aktif ya mesin kompresornya, mengeluarkan dorongan yang cukup kuat. Nah, seperti ini mesin kompresor yang betul itu ada dorongan. Oke, di sini bisa kita lihat untuk arusnya di 1,7 ampere ya, tanpa beban. Oke, jadi untuk mesin kompresor biasa konvensional ini saya anggap normal saja dengan arus 1,7 ampere. Selanjutnya di sini saya coba matikan dulu. Oke, mesin kompresor sudah off. Selanjutnya kita coba sambungkan saja untuk mesin kompresor ini menuju ke jalur modul inverter. Tapi bagaimana caranya ya? Sedangkan modul pengendali inverter ini di sini memiliki 3 kabel. Nah, ini ya. Untuk jalur inverter memiliki 3 kabel. Sedangkan untuk kompresor biasa itu hanya 2 kabel. Oh, tidak masalah. Jadi kita nonaktifkan salah satu kabel. Jadi kita ambil 2 kabel saja. Di sini untuk kabel kuning berubah menjadi kabel biru. Ya. Oke. Namun sebelum itu kita harus pastikan untuk kinerja dari modul inverter ini benar-benar normal, sehat ya semuanya. Jadi di sini kita pastikan dulu apakah benar modulnya ini sehat. Caranya di sini kita potong dulu untuk jalur yang menuju ke kompresor. Ya, di sini ada 3 kabel. Oke. Jadi ini adalah kabel UVW, yang mana untuk jalur aslinya tadi untuk kompresor inverter. Kita akan coba modifikasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah untuk pengendali modul inverternya ini benar-benar normal. Baik, di sini saya siapkan 3 lampu 220. Nah, ini adalah lampu kulkas. Kemudian
Di sini nanti akan saya sambungkan dengan kabel, yang mana untuk proses penyambungannya di sini sistem seri dan paralel. Di sini saya memerlukan 3 lampu 220 volt dan beberapa meter kabel ya, untuk memastikan kinerja dari modul pengendali inverternya ini apakah normal. Nah, nanti kita sambungkan secara seri dan paralel. Bagaimana caranya ya? Di sini saya coba sambungkan terlebih dahulu dengan kabel ini, dan nanti bisa kita lihat bagaimana sambungannya ya. Oke, saya sambungkan terlebih dahulu biar lebih cepat. Baik teman-teman, di sini sudah saya sambungkan untuk penyambungan seri paralel pada soket yang menuju ke mesin kompresor inverter aslinya. Di sini saya sambungkan seperti ini ya. Oke, untuk kabel kuning saya sambungkan biru, merah ke merah, dan hitam ke hitam. Nah, ini tidak masalah ya, bolak-balik bebas saja nih. Jadi seperti ini sambungannya ya. Kemudian untuk lampunya di sini kita seri. Nah, seperti ini, groundnya kita seri. Ya, seperti ini ya cara menyambungnya. Jadi ini adalah sambungan seri dan paralel. Oke, langsung saja. Setelah kita siapkan sambungan seri paralel pada lampunya ini, tinggal kita pasangkan pada soket modulnya ini. Oke, saya pasang ya, seperti ini. Jadi anggap saja untuk lampunya ini adalah kompresor inverter ya. Jadi kita aktifkan untuk modul inverternya ini dengan menggunakan 3 lampu. Oke, untuk itu kita akan coba lakukan pengetesan apakah modul inverternya ini bisa aktif dengan menggunakan 3 lampu. Pastikan harus aktif terlebih dahulu. Oke, saya coba berikan sumber ya. Di sini saya coba nyalakan. Nah, ini kita fokus pada modulnya saja terlebih dahulu ya. Oke, kita tunggu untuk fan pada kondensor aktif. Ya, untuk fan kondensornya sudah aktif. Tinggal kita menunggu apakah lampu ini menyala. Ya, menyala ya. Nah, di sini jadi untuk proses kinerja modul inverternya ini sudah aktif, lampu menyala. Oke, seperti ini. Jadi untuk lampunya menyala, redup, namun tidak masalah, pertanda untuk modulnya mantap. Jadi untuk kinerja dari modul inverternya ini berfungsi dengan normal. Oke, selanjutnya kita matikan dulu sumbernya. Nah, di sini kita sudah mengatasi untuk permasalahan blok modulnya, inverternya berfungsi dengan baik, serta modul pengendalinya pastikan semua tidak ada masalah. Selanjutnya tinggal kita sambungkan saja untuk mesin kompresor ini menuju ke pengendali modul, yang mana kita masih memerlukan satu alat ya. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi mohon dukungannya. Dan untuk peralatan itu selanjutnya kita cek lagi di ruang freezer bagaimana. Oke, untuk ruang freezer di sini air kemasannya kita bisa lihat ya, masih membeku ya. Jadi masih membeku seperti semula,
tidak ada masalah di sini. Untuk proses pembekuannya tetap stabil, mantap ya. Kemudian bisa kita lihat air kemasan gelasnya di sini ya, masih membeku, masih juga hamil dan retak-retak ini. Jadi untuk proses pembekuannya betul-betul sempurna, mantap. Dan untuk proses perbaikan kulkas set by set dual door indoor ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya.